Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana dari Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Activity Based Costing. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari ABCD. Activity Based Costing atau yang lebih dikenal dengan metode ABC merupakan salah satu kegiatan menghitung biaya berdasarkan aktivitas. Lalu apa saja manfaat dari ABC ini? Yang pertama yaitu menentukan biaya secara spesifik. Yang kedua menentukan harga. Dan yang ketiga yaitu menentukan profit per produk yang dapat digunakan sebagai keputusan dalam melakukan investasi lanjut atau investasi lainnya. Nah, metode ABC ini memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu sulit mendeteksi biaya secara detail pada setiap aktivitas. Yang kedua yaitu sulit menentukan pemicu biaya yang tetap. Dan yang ketiga yaitu biayanya mahal dalam penerapan ABC ini karena teknologi yang biayanya tinggi. Oke, langsung saja kita ke contoh perhitungan dengan perbandingan menggunakan konvensional costing dan ABC. Yang pertama, untuk menentukan biaya produksi, biasanya kita harus memperhatikan 3 aspek ini. Yang pertama, direct material, direct labor, dan overhead cost. Untuk contoh ini, kita mengasumsikan untuk memproduksi mainan. Misalnya, kita akan memproduksi boneka. Oke, kita lanjutkan. Untuk memproduksi boneka blok ini, kita asumsikan adanya kegiatan persiapan, desain, operasional mesin, dan penanganan bahan baku. Untuk cost driver di sini kita untuk persiapan kita menggunakan 800 persiapan. Untuk desain kita memerlukan 200 jam. Untuk operasional mesin kita memerlukan 2000 jam mesin dan penanganan bahan baku memerlukan 800 perpindahan. Selanjutnya untuk menentukan cost unit activity, kita dapat membagi cost pool dengan cost driver. Yang pertama yaitu untuk cost unit activity persiapan, kita bagi saja 5.800.000 dibagi 800, hasilnya 7.250. Dan untuk desain juga menggunakan cara yang sama, operasional mesin, serta penanganan bahan baku. Dalam satu periode produksi, lihat total biaya produksi yaitu 23.400.000. Oke, langsung saja kita ke konvensional costing, yaitu kita fokus pada keempat ini. Oke, yang pertama yaitu untuk direct material. Kita kalikan dari biaya bahan baku langsung per unit dikalikan dengan
jumlah unit yang dihasilkan menghasilkan 5 juta. Dan untuk direct labor, yaitu kita mengkalikan biaya tenaga kerja langsung per unit dengan jumlah unit yang dihasilkan menghasilkan biaya 4 juta. Dan untuk 100 blok produksi, kita tinggal mengkalikan biaya bahan baku langsung per unit dengan jumlah unit yang dihasilkan. Dan untuk direct labor pun kita tinggal mengkalikan biaya tenaga kerja langsung per unit dengan jumlah unit yang dihasilkan, maka biaya direct labor sebesar 8 juta. Lalu untuk menentukan overhead cost rate, kita hanya tinggal membagi total dari biaya overhead dibagi dengan jumlah tingkat kegiatan yang menghasilkan 936. Ini disebut overhead cost rate. Maka kita dapat menentukan biaya overhead secara konvensional, yaitu kita tinggal mengkalikan biaya jumlah jam tenaga kerja langsung dengan overhead cost rate. Dan untuk 100 blok pun sama, yaitu jumlah jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan cost rate, menghasilkan menghasilkan 16.900.000. Setelah kita menentukan biaya overhead, maka tinggal kita totalkan saja. Untuk 450 blok, maka totalnya 9.468.000, sedangkan untuk yang 100 blok, totalnya 16.936.000. Lalu bagaimana kita menentukan cost unit? Cost unit kita hanya tinggal membagi dari total biaya dengan kita tinggal membagi total biaya dengan jumlah unit yang dihasilkan, maka cost per unitnya yaitu 47.340. Dan untuk yang 100 blok pun sama, total biaya overhead dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan, maka diperoleh biaya sebesar 21.170. Di sini kita mengasumsikan untuk biaya overhead menggunakan persepsi yang sama. Kita masuk pada metode ABC untuk 450 blok. Pada proses persiapan, kita tinggal melihat jumlah persiapan dikali dengan
biaya kos per unit. Dan diperoleh 1.450.000. Dan untuk desain, kita kalikan jumlah jam desain dikalikan dengan cost per atau unit activity dari desain. Dan untuk operasional mesin juga sama, yaitu jam mesin dikalikan dengan ini. Begitupun dengan penanganan bahan baku, yaitu jumlah perpindahan dikalikan dengan penanganan bahan baku. Serta untuk 100 blok persiapan, kita juga mengkalikan jumlah persiapan pada 100 blok dengan biaya persiapan untuk unit activity-nya. Untuk desain operasional mesin dan penanganan bahan baku juga menggunakan cara yang sama. Nah, lalu kita totalkan dari biaya overhead diperoleh 4.887.500 dan 8.650.000. Oke. Mohon maaf, 865.000. Lalu kita totalkan secara keseluruhan biaya direct material, direct labor, dan overhead dijumlahkan menghasilkan 13.887.500 dan untuk 100 blok yaitu hasilnya 16.865.000. Maka untuk menentukan cost per unit, kita tinggal membagi total biaya produksi dengan jumlah per unit, dengan jumlah unit yang dihasilkan. Begitupun untuk yang 100 blok, kita bagi total produksi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Diperoleh sekian. Maka untuk membandingkan metode konvensional dan metode ABC dapat kita lihat untuk 450 blok konvensional cost per unitnya yaitu 47.340, dan sedangkan metode ABC yaitu 69.438, dan untuk 100 blok dapat dilihat itu. Untuk 450 blok maka mengalami under costing, yaitu biaya lebih rendah. Terjadi saat biaya konvensional lebih rendah dari biaya ABC, maka disebut under costing, sedangkan over costing yaitu biayanya lebih tinggi. Dari penghitungan biaya cost per unit ini, maka dapat kita simpulkan dengan metode yang berbeda diperoleh harga yang berbeda. Maka perlunya penghitungan yang tepat
untuk menentukan strategi harga yang sesuai dengan profit yang ingin didapatkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.